Bab 531. Perang. Teman. Hati Mileye cukup hangat, karena Serjan Mo bisa keluar pada saat seperti itu, yang berarti pihak lain sangat menganggapnya sebagai teman. Alam Taoisme. 6 Master Alam Taoisme. Bahkan dia dan Serjan Mo bergabung juga tidak ada peluang untuk menang. Tapi Serjan Mo tetap maju. Di udara, lelaki tua berjubah hitam itu memandang Serjan Mo di bawah, tanpa ekspresi. Kamu juga seorang super jenius, mengapa mengorbankan hidupmu sendiri untuk orang lain? Serjan Mo tertawa ketika berkata, itu tidak perlu kamu khawatirkan. Pria tua berjubah hitam itu sedikit menyipitkan matanya, dan hendak menembak ketika dua wanita tiba-tiba muncul di samping Mileye. Wina Lian. Ladiaan. Pria tua berjubah hitam itu melirik Ladiaan dan yang lainnya dengan ekspresi dingin, karena kalian ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginan kalian. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba menghilang. Dan pada saat lelaki tua berjubah hitam itu menghilang, 5 orang di belakangnya juga menghilang. 6 lawan 4. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, aku lawan 2. Saat suara itu terdengar, dia berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Lawan 2 alam Taoisme. Bagaimana caranya? Mileye tidak yakin, tetapi dia tahu bahwa dia harus melawan 2, jika tidak, tekanan pada Ladiaan bertiga akan sangat besar. Mileye langsung pakai jiwa naga dan kekuatan Moko. Dengan berkah jiwa naga dan kekuatan naga, aura Mileye meroket dengan liar. Mileye bergegas langsung ke salah satu pria tua berpakaian abu-abu. Tujuannya adalah untuk membunuh satu orang terlebih dahulu. Seseorang harus dibunuh terlebih dahulu. Di tangan kanan Mileye, dia memegang pedang penakluk jiwa. Saat ini dia telah meningkatkan kecepatannya sampai batas ekstrim. Melihat Mileye bergegas ke arahnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mencibir, bukannya mundur, dia bergegas maju menuju Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye menebas dengan satu pedang. Pria tua berbaju abu-abu itu melayangkan pukulan. Pukulan ini meledak, dan dunia bergetar. Pria tua berpakaian abu-abu itu meninju pedang penakluk jiwa milik Mileye, dan dalam sekejap, Mileye terbang terbalik, bahkan dengan pedangnya. Orang tua berbaju abu-abu hendak mengejar kemenangannya, tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah drastis, karena pada saat ini, dia merasa jiwanya memudar. Pria tua berpakaian abu-abu itu ngeri. Dia dengan cepat meletakkan telapak tangannya di dadanya, mencoba menekan jiwanya, tetapi pada saat ini, Mileye, yang tidak jauh, tiba-tiba menyerang pria tua berpakaian abu-abu itu dengan pedang, belah jiwa. Suara Mileye jatuh, pedang penakluk jiwa di tangannya bergetar hebat, dan kekuatan aneh langsung menyelimuti lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Ekspresi lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah drastis, dan dia meraung, tidak. Suara itu terdengar, dan tangannya yang lain membanting di antara alisnya, mencoba menenangkan jiwanya. Dan pada saat ini, Mileye yang tidak jauh darinya tiba-tiba menggenggam erat tangan kirinya, potong. Suaranya jatuh, dan di atas kepalan tangan kanan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, setetes darah perlahan berubah menjadi cahaya pedang di antara alis lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Jelek. Tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu menegang, dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur, dan ketika darah itu muncul, darah itu berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menebas lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Teknik darah dewa. Ini adalah kartu trufnya yang lain. Dia tidak menggunakannya sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia harus menggunakannya, karena jika dia tidak menggunakannya, dia tidak yakin bisa membunuh lawan.
Tidak jauh, lelaki tua berpakaian abu-abu itu langsung terbelah oleh pedang-pedang yang dipadatkan oleh darah, tetapi jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu masih ada di sana. Tapi jiwanya benar-benar ilusi. Saat tubuhnya tidak hancur, dia nyaris tidak bisa menahan satu pedang penentu jiwa Mileye dan pembelahan jiwa dari pedang penakluk jiwa. Tapi sekarang, tubuhnya hancur, dan dia tidak bisa lagi menahan jiwanya. Pertempuran antara Mileye dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu memakan waktu kurang dari 2 napas dari awal hingga akhir, dan dalam waktu kurang dari 2 napas, lelaki tua berpakaian abu-abu itu langsung meninggal. Di sisi lain, pria tua berjubah hitam yang ingin menyerang Mileye tertegun. Langsung membunuh alam Taoisme. Apakah ini dilakukan Mileye? Pada saat ini, otaknya sedikit kosong. Tidak hanya lelaki tua berpakaian abu-abu, tetapi juga Brady Lee dan yang lainnya yang bersembunyi juga tidak percaya saat ini. Meskipun Mileye menggunakan semua benda, tidak mungkin bagi semua benda itu untuk membunuh master alam Taoisme. Selain itu, ini masih merupakan pembunuhan instan. Ini adalah master alam Taoisme. Di samping Brady Lee, lelaki tua yang menggunakan pedang berkata dengan serius, "Kami meremehkan kekuatan tempurnya." Brady Lee mengangguk, "Ketika kamu bermain melawan orang ini di masa depan, kamu tidak boleh meremehkan sedikit pun." Takut. Pada saat ini, dia sedikit takut. Mileye memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat di usia yang begitu muda, jika dia diberi waktu. Memikirkan hal ini, mata Brady Lee berangsur-angsur menjadi dingin. Di sisi lain, lembaga seni bela diri Dekan Donnie Helian juga sedikit terkejut saat ini. Tentu saja dia tidak menyangka Mileye akan membunuh seorang master alam Taoisme dalam sekejap. Di belakang Donnie Helian, Deskakin berbisik berkata, "Orang ini memang sedikit monster." Donnie Helian berbisik berkata, "Jikalau dia dan yang lainnya dalam bahaya, kita siap menyerang kapan saja." Deskakin bertanya, "Bagaimana dengan Mileye ini?" Donnie Helian menggelengkan kepalanya, "Dia tidak bisa diselamatkan, begitu orang ini diselamatkan, bencana tidak akan ada habisnya." Dekakin mengangguk. Mileye saat ini adalah pusaran air besar, dan bahkan lembaga seni bela diri tidak berani masuk ke pusaran air ini dengan mudah. Harganya akan sangat besar. Di kejauhan, pertempuran berlanjut. Ladiaan, Winalian dan Serjan Mo bermain melawan 4 master alam Taoisme, dan ketiganya langsung ditekan sejak awal pertempuran. Meskipun mereka bertiga semua adalah jenius super, master alam Taoisme bukanlah orang biasa, ini adalah master top di dunia ini. Bukan tidak mungkin untuk menantang master alam Taoisme dengan melampaui alam, tetapi sangat sedikit. Dan sekarang masih kalah dalam jumlah. Ladiaan dan yang lainnya secara alami tidak sanggup. Tanpa langsung dikalahkan saja, itu sudah sangat menakutkan. Di sisi lain, pria tua berjubah hitam itu menatap Mileye. Pada saat ini, dia terkejut dan marah. Mileye membunuh orang tua berjubah abu-abu dalam sekejap, yang benar-benar mengejutkannya. Karena Mileye bahkan tidak mencapai alam ribuan semesta sekarang, ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai sekedar menakutkan. Mileye melirik Ladiaan dan yang lainnya. Dia melihat Ladiaan dan yang lainnya ditekan, wajah Mileye muram, dan dia berjalan menuju pria tua berjubah hitam dengan pedang di tangan kanannya. Melihat adegan itu, lelaki tua berjubah hitam itu sedikit menyipitkan matanya, dan di matanya, selain jiwa pembunuhan, ada jejak kehikmatan. Pada saat ini, dia tidak lagi meremehkan Mileye. Mileye memegang pedang dengan erat di tangan kanannya,
dan aura kuat terus-menerus keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, di pedang penakluk jiwa di tangannya juga ada pedang momentum yang sangat kuat. Dengan berkah jiwa naga, kekuatan naga dan kekuatan Moko, aura Mileye saat ini hampir menekan alam Taoisme. Pada saat ini, pria tua berjubah hitam di depan Mileye tiba-tiba maju selangkah, dan kemudian meninju. Dia memutuskan untuk menyerang dulu, karena Mileye sedang mengumpulkan momentum. Dengan pukulan lelaki tua itu, seluruh sekeliling ruang hampa langsung seperti air mendidih, yang sangat mengerikan. Terutama di depan Mileye, sebuah kekuatan dahsyat datang, dan dengan tekanan dari kekuatan dahsyat ini, Mileye merasa sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa bernafas. Mileye mengepalkan tangan kirinya tiba-tiba, kekuatan naga yang kuat mengalir ke tangan kanannya seketika, dan saat berikutnya, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Jelek. Sebuah cahaya pedang emas menyilaukan menebas lurus ke bawah. Bang! Ruang hampa di depan Mileye langsung dimusnahkan, dan Mileye sendiri langsung mundur akibat guncangan hingga jarak ratusan meter. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu juga mundur puluhan kaki. Begitu dia berhenti, dua pedang terbang menebas dengan tenang. Mata lelaki tua berjubah hitam itu dingin, dan dia menekan tangan kanannya dengan lembut, tahan. Ketika suara itu terdengar, penghalang tak terlihat muncul di sekitarnya, dan kedua pedang terbang itu langsung dihancurkan oleh penghalang. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depannya. Saat berikutnya, pedang menusuk tepat di alisnya. Pria tua berjubah hitam itu membanting kedua tangannya, yang satu ini langsung menangkap pedang penakluk jiwa Mileye, tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Dia dengan cepat melepaskan pedang penakluk jiwa, dan mundur dengan keras. Pedang Mileye adalah satu pedang penentu jiwa. Saat lelaki tua berjubah hitam itu menyentuh pedang penakluk jiwa dengan tangannya, dia terkejut menemukan bahwa jiwanya seolah terpisah dari tubuhnya. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu mundur, Mileye menikam lelaki tua berjubah hitam itu dengan pedang, pisahkan jiwanya. Suara Mileye jatuh, pedang penakluk jiwa bergetar hebat di tangannya, dan kekuatan misterius langsung menyelimuti pria tua berjubah hitam itu. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis, karena begitulah caranya lelaki tua berjubah abu-abu itu dibunuh oleh Mileye sebelumnya. Pada saat kritis ini, dia membanting tangannya di antara alisnya, dan pada saat yang sama, dia menoleh dan meraung, hentikan dia. Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu, seorang master alam Taoisme meninggalkan Serjan Mo dan mereka bertiga, lalu berbalik dan langsung menuju Mileye. Mileye terpaksa meninggalkan pria tua berjubah hitam itu, lalu berbalik dan menebas dengan pedangnya. Bersenandung. Sebuah dengungan pedang menghancurkan langit. Kemudian, ledakan mengejutkan terdengar tiba-tiba. Bang! Mileye dan pedangnya mundur 100 kaki jauhnya. Master alam Taoisme itu tidak menembak Mileye, tetapi mundur ke sisi lelaki tua berjubah hitam itu. Dia meletakkan satu tangan di bahu lelaki tua berjubah hitam itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah hitam itu berangsur-angsur stabil. Pria tua berjubah hitam itu menatap Mileye, yang tidak jauh dari sana. Kesungguhan di matanya berubah menjadi ketakutan. Hati-hati dengan pedang di tangannya. Pedang. Saat ini, teknik pedang Mileye dan pedang penakluk jiwa ini telah mampu membunuh master alam Taoisme. Karena dia sekarang diberkahi jiwa naga, kekuatan naga dan kekuatan Moko. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melirik Ladiaan bertiga. Ladiaan bertiga sekarang 3 lawan 3. Setelah berubah menjadi 3 lawan 3,
Ladiaan bertiga tidak tertekan lagi. Tapi Mileye tahu betul bahwa tidak baik bagi mereka untuk terus seperti ini. Karena badannya sudah mulai sedikit tidak nyaman sekarang, kalian harus tahu bahwa jiwa naga dan kekuatan naga ini tidak permanen, dan masih ada beberapa orang yang mengawasi di sekelilingnya, seperti Sekte Pedang. Harus berjuang cepat. Mileye memandangi dua pria tua berjubah hitam, dia memegang pedang dengan erat di tangan kanannya, dan hendak menembak, tetapi pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul dari samping. Orang ini adalah Brady Lee. Brady Lee menatap Mileye dengan dingin. Mileye, Sekte Pedang kami dengan baik hati menerimamu, mengajarimu teknik pedang, menyampaikan tahu pedang, tapi tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mencuri harta karun Sekte Pedang kami. Kamu tidak diragukan lagi adalah manusia tidak tahu budi, yang bahkan lebih hina dari binatang. Berbicara tentang ini, pedang muncul di tangannya. Dia berkata, meskipun kamu tidak baik hati, aku tidak bisa tidak benar. Kamu bunuh diri saja, aku bisa membiarkanmu mati dengan mayat utuh dan bisa reinkarnasi. Bersambung.